Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya pemirsa, di depan saya saat ini ada sebuah peninggalan yang masih melegenda, ya ceritanya sampai saat ini. Bahkan ada di beberapa puluhan tahun kemarin, ada orang yang tidak bertanggung jawab mengambil salah satu peninggalan yang ada di depan kita saat ini, yaitu patung atau arca nandi atau arca sapi ya. Jadi arca sapi yang ada di depan kita itu dulu sempat hilang, dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan apa dampaknya? Dampaknya setelah arca nandi yang ada di depan kita ini hilang, beberapa warga di sini banyak yang kesurupan, saudaraku. Bahkan ada yang sampai meninggal begitu. Ya, entah sebab apa ya, yang kemungkinan kalau dikaitkan dengan terjadi atau insiden hilangnya arca ini, jadi banyak warga yang mengaitkan peristiwa banyaknya orang yang kesurupan itu dikaitkan dengan hilangnya nandi ini. Dan orang-orang pada waktu itu ya, banyak warga yang mencari begitu keberadaan dari nandi, dan ditemukan di daerah kalau tidak salah itu daerah timur sana, saudaraku. Sehingga arca nandi ini saat ini sudah bisa kembali dan untuk apa ya, menanggulangi supaya tidak hilang lagi, dicor seperti ini. Nah, jadi selain juga cerita yang banyaknya warga yang kesurupan dengan adanya insiden nandi ya, atau arca sapi yang hilang ini. Iya Kang, ini pernah hilang katanya Kang, tapi sudah ditemukan ya. Menurut cerita dari warga setempat ini, sapi itu pernah hilang. Terus dulunya katanya kepalanya ini nggak rusak Kang. Mungkin dari keserakan oknum-oknum tertentu Kang ya. Terus dirusak-rusak gitu. Tapi imbas atau efeknya Kang, percaya atau nggak percaya, penduduk sekitar tertimpa musibah Kang. Nah, banyak yang kesurupan. Malah ada yang satu keluarga itu kesurupan gitu Kang. Dan ada yang meninggal juga. Ya, ada juga yang meninggal. Sehingga warga itu mengaitkan dengan hilangnya si nandi ini. Iya, betul. Dan memang kalau melihat dari keadaannya ya Cak Man ya, di sini ini memang dulunya kemungkinan merupakan tempat sembahyang, tempat peribadatan. Nah, ini bukti-bukti Kang bahwa di sini masih ada sebuah yoni ya. Yoni ya. Jadi yoni ini dengan mungkin untuk bentuknya ya, ukurannya itu mungkin ada 1 meter ya Cak Man ya. Ya, 1 meteran. Di sini ada lubang begitu, lubang lingganya, tapi lingganya ada sudah airnya, hilang. Ada airnya, dan mungkin airnya ini nggak bisa kering ini Kang, kayaknya Kang. Ya ini bisa kan jadi seperti itu. Musim panas ini Kang. Nah ini Caman, di sini kan ada ya kan semacam cerat ya, namanya itu kucuran yoni. Oh iya. Jadi dulunya ini mungkin apa ya istilahnya, tempat yang masih belum begitu sempurna dibangun ya. Terus mungkin ada bencana atau apa begitu, sehingga tempat ini terbengkalai ya gitu. Kalau melihat dari relief yang ada di yoni ini semuanya itu semacam tidak begitu sempurna ya, nggak kayak udah gimana gitu. Dan di sini batu batanya Kang, nah ini ukurannya, nah besar sekali. Ini bisa juga dari kerajaan Majapahit ini mungkin ya, kemungkinan begitu, karena melihat dari nama wilayahnya ya, Mojolebak ya, di daerah Jetih ya saudaraku ya. Oke pemirsa, ternyata ya dari banyaknya fragmen beserta benda-benda peninggalan kerajaan yang masih dirawat begitu oleh masyarakat sekitar, karena di sini sudah dibentuk semacam pembatas begitu ya, supaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu tidak berani mengambil sesuatu yang ada di sini. Dan melihat dari besarnya pohon, nah ini pohon Trenggulun namanya.
Jadi pohon tenggulun itu pertumbuhannya itu sangat lambat sekali. Kalau melihat dari besarnya pohon tenggulun ini, kemungkinan ini pohon ini sudah sangat-sangat tua sekali, saudaraku. Nah, seperti ini. Dan tepat di bawah dari pohon tenggulun inilah ada Arca Nandini. Nah, ini ada Mbah Supomo ya, yang menaruh dupa, tepat berada di bawah ataupun di depan dari Arca Nandini. Jadi Arca Nandini ini sempat hilang di beberapa, mungkin puluhan tahun kemarin ya. Dan dampak kepada masyarakat sini itu ada beberapa warga yang kesurupan. Bahkan menurut dari mbahnya tadi menerangkan ada sekitar 5-6 warga yang kesurupan setelah hilangnya dari Arca Nandini ini. Sehingga warga di sini itu berusaha untuk mencari Arca Nandini dan ketemu begitu, teman-teman. Ketemu di daerah timur sana, yang katanya oleh si pencuri tadi mau dibawa ke daerah mana begitu. Saya kurang begitu tahu. Nah, jadi Arca ini ternyata mempunyai daya magis tersendiri, yang kemungkinan orang yang membuat dari Arca ini melantunkan beberapa doa begitu ya. Bahkan orang-orang yang di zaman kerajaan dulu yang sembahyang katakannya beribadah di sini itu pasti itu akan melantunkan doa, sehingga membuat Arca ini mempunyai daya magis ya. Jadi seperti ini, saudaraku. Dan selain itu, nah, adanya yoni yang ada di depan kita ini menandakan bahwa tempat ini merupakan tempat sembahyang ya, tempat peribadatan di zaman itu, yang latar belakangnya itu Hindu Siwa begitu. Nah, jadi begini, mungkin ya Cak Man ya, ruangan ataupun tempat ini dulu ada suatu bangunan begitu. Oh ya, yang mempunyai ruang. Ditandakan ini Kang. Ini sebagai buktinya ya, saudaraku. Jadi fragmen berupa batu andesit di sini ini mempunyai pola lubang-lubang beserta sekatan-sekatan begitu ya, pelipit-pelipit yang kemungkinan saling menyatu dari batu satu ke batu yang lain. Slot kunci ataupun pintu ya. Nah, ini loh yang menjadi bukti bahwa tempat ini dulunya mempunyai bangunan yang beruang begitu. Oh ya, ada ruangan gitu, ruangan. Kenapa dibilang ada ruangan? Soalnya ada pintu. Ada gitu, pintunya. Ya. Ini slot pintu, saudaraku. Nah, ini teman-teman. Jadi lubang ini merupakan slot penghubung kunci, ngomong engsel lah ibaratnya. Jare wong saiki engsel. Nah, iki slot-slote Kang ya iki. Nah, ini kan masih ada itu slot. Nah, ini Kang, maaf Kang. Agak munduran dikit. Nah, ternyata ini kan bentuk ukiran relif-relifan tapi jenis bata ya. Jadi kayak apa ya istilahnya, tukangnya ya, ya. Dia itu menciptakan relief tapi dengan sistem cetak ya. Jadi tanah liat begitu dicetak terus dibakar. Jadi reliefnya masih jelas. Bahkan ini zaman. Nah, di sini ada bongkahan batu bata yang cukup besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, namun balik, Kang, ketika kita dibalik, nah ketika kami balik, nah ternyata ini ada reliefnya. Nah, ini masih jelas sekali ya. Kemungkinan ini model ditata kayak candi Kang. Hanya ditata gitu ya. Jadi ada reliefnya ini. Kembalikan Kang. Sangat jelas sekali ya bahwa tempat ini dulunya merupakan bangunan yang megah. Jadi ada candi di sini yang dikhususkan bagi apa ya namanya, orang-orang di zaman itu ya, untuk tempat beribadah. Ada lagi Kang yang bentuk ukiran, nggak tahu ini batu ataupun bata Kang ya. Nah, ini pecahan-pecahannya, fragmen Kang ya, ini. Iya betul. Nah, ini Kang. Jadi batu kan batanya itu mencirikan ya, Trowulan. Ya, jenis Trowulan gitu, kayak Trowulan. Bangunan-bangunan di Trowulan.
Nah, ini ada bentuk Oh, ini arca, Camat. arca. Sayangnya Ini putus arca. ini ya. Putus, Kang. Arca tinggal kakinya Ya, saja tinggal loh. kakinya saja. Bentuknya ini bentuk bersilah begitu ya, Bersilah, semacam ya. orang yang bertapa. Tetapi badannya ini sudah hilang. Ini Apa jenis ada kesengajaan dari orang-orang dulu? ya yang bisa juga ini dari Faktor apa tuh? alam. Bukan faktor alam, Kang. Orang-orang yang usil apa gimana gitu diambil kepalanya, Diambil badannya ya diambil begitu ya. kan bentuk kepalanya itu bisa dibilang kalau sekarang itu ada yang orang letes, kalau dikatakan orang letes bisa dijual gitu, Kang. Oh, gitu ya. Atau memang faktor alam, bisa juga benturan begitu benturan ya. terus patah gitu. Kita kan tidak tahu, mungkin ada bencana besar di zaman Bukan itu. mungkin, memang ada ya. bencana besar Oke, gitu. oke. Ini ujung apa ini namanya? Kemuncak. Kemuncak. Ini biasanya di ujung gapuro gitu. Jadi semacam pilar-pilar Pilar-pilar di ya. apa namanya dipagar begitu kan ada. Tapi biyen lho, Kang ya. Nek gawe foto ukurane sakmene lho, Kang. Terus piye wonge kira-kira bata sakmene wonge sak piro ya biyen ya? Sedangkan orang zaman sekarang dari segi tangan aja udah nggak nyampe. Ada memang beberapa sumber yang mengatakan bahwa di zaman Majapahit itu ada suku namanya suku Kalang, jangan. Oh, suku Kalang. Jadi suku Kalang itu memang postur tubuhnya itu besar dan tinggi. tinggi. Jadi orang-orang suku Kalang itu memang pandai membuat atau memahat batu-batu candi. Oh, gitu. Jadi itu memang sudah menjadi sesuatu yang umum diceritakan ataupun meskipun hanya berupa cerita tutur ya. Ya. Seperti ini teman-teman, sangat luar biasa ya. Kenapa tempat ini ya yang bernama Mojolebak ini ya, Jelebak ya. pusatnya dari pundannya katakan itu di tempat ini. Tempat ini. Kemungkinan memang dari faktor alam ataupun sumber daya manusia di zaman itu memang tempat ini Ada subur. ya, ada di sini. Ya, dan ada beberapa tokoh mungkin yang mengabdi. Bahkan tempat ini kalau zaman sekarang mungkin disucikan. Tuh. Buktinya ini kan untuk tempat sembahyangan ini. Untuk Tempat suci. Yoni ya. Yoni ya. Oke. Oke, cukup ya teman-teman. Wes. Dulur, kira cukup sak ini blusuk aku dulur ya. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat dan salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.